Nah, untuk atribut psikologi, dia sebagai objek ukur ya, ada pengukuran yang sifatnya fisik dan ada non fisik. Kalau pengukuran fisik itu lebih apa ya? Pengukuran fisik itu bisa dibilang kita bisa menyepakati semua apa ya, semua yang menjadi produk dari pengukuran fisik tersebut. Misalkan 50 kilo, 100 kilo itu kan skalanya jelas dan jarak antar 10-20 itu juga pasti. Nah, sementara untuk pendekatan psikologi itu sifatnya non fisik. Pengukuran non fisik ini lebih sulit ya karena kita tidak akan bisa mencapai atau istilahnya realitas dan validitas yang sempurna karena atribut psikologi itu sifatnya laten. Kemudian item-item dalam skala psikologi itu ditulis berdasarkan indikator keperilakuan yang jumlahnya pasti terbatas. Nah, kadang itu item-item dalam psikologi itu bisa bersifatnya underestimate atau overestimate atau kadang kurang lengkap atau kadang malah kelebihan atau overlap bisa sebagainya. Kemudian respon yang diberikan oleh subjek itu kadang terpengaruh hal-hal yang tidak relevan. Seperti kadang suasana hati, seperti moodnya itu lagi kurang baik, itu menjadikan pengukuran hasil ukurnya itu kurang cermat. Gitu. Kemudian ada gangguan kondisi dan situasi, kemudian waktu penyajian dan seterusnya. Bisa juga menggunakan CBT atau paper and test itu mungkin bisa mempengaruhi respon dari subjek. Nah, kemudian yang terakhir adalah interpretasi terhadap hasil ukur psikologi itu sifatnya normatif ya, tidak angka mutlak gitu. Misalkan kita memberikan skor apa ya? Misalkan kita melakukan pengukuran mengenai yang non performasi yang bukan maksimal seperti resiliensi. Itu kan kita tidak bisa memberikan skor resiliensi 90 dengan semena-mena atau 80 kayak gitu. Tapi sifatnya normatif aja bahwa dia memiliki resiliensi yang tinggi, memiliki resiliensi yang sedang, resiliensi yang rendah dan seterusnya. Jadi yang kita laporkan itu bukan sifat-sifat yang sifatnya angka, tapi kesimpulan atas angka itu sendiri. Nah, ini bukan berarti pengukuran non fisik itu lemah atau tidak akurat, tapi ini merupakan karakteristik atau keunikan dari tersendiri dari pengukuran atribut psikologi. Nah, kemudian jadi ada namanya skala apa ya? Ordinal, skala rasio dan skala nominal. Nah, atribut psikologi itu hanya dapat diukur sampai tingkat skala ordinal. Artinya skala ordinal itu kita hanya bisa membedakan bahwa dia lebih baik dari ini atau dia lebih tinggi dari ini. Tapi kita tidak bisa membuat atau menyatakan bahwa orang ini 2 kali lebih resilient dibandingkan temannya. Orang ini 2 kali memiliki efikasi diri dibandingkan temannya. Itu kita tidak dapat melakukan kesimpulan yang seperti itu. Kemudian sebagai objek ukur, atribut psikologi dapat dikategorikan menjadi 2. Yaitu pertama adalah kognitif atau yang biasa disebut dengan performasi maksimal. Dan yang kedua adalah performasi tipikal atau yang bukan kemampuan. Nah, jadi ketika kita membuat istilahnya skala psikologi, kita harus tahu dulu yang mau kita ukur itu performasi maksimalnya atau performasi tipikal. Kalau performasi maksimal itu kita mengukur kemampuan kognitifnya. Misalkan kemampuan potensi dan kemampuan aktualnya. Kalau kemampuan potensi itu seperti intelijensi dan bakat itu kita membuat alat tes yang bisa mengukur wadah atau kira-kira seberapa sih potensi dia untuk bisa untuk bisa misalkan kalau PAPS untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan di S2. Jadi dia punya potensi nggak sih atau dia wadahnya seberapa kalau dimasukin pengetahuan begini begitu, apakah dia bisa menerimanya atau kesulitan untuk menerimanya. Karena kalau wadah itu sifatnya lebih ke bawaan ya. Bawaan artinya
wadah itu tidak bisa menjadi lebih besar atau mengecil. Nah, itu lebih stabil lah dibandingkan kemampuan yang aktual. Kalau kemampuan aktual atau prestasi itu seperti evaluasi belajar seperti itu. Itu sifatnya kita mengevaluasi apa yang sudah dipelajari. Misalkan nanti di akhir sesi ini saya memberikan tes atau memberikan ujian itu. Nah, ujian seperti itu sifatnya tes-tes prestasi karena mengukur kemampuan aktualnya saat itu. Kemudian yang kedua, yang ini yang sering dilakukan di penelitian-penelitian psikologi, terutama penelitian kuantitatif ya, yaitu atribut bukan kemampuan atau performasi tipikal. Seperti skala psikologi. Nah, kalau kita ngomongin skala, itu biasanya digunakan untuk pengukuran-pengukuran tipikal. Sementara kalau tes biasanya untuk pengukuran maksimal. Nah, kalau kita udah ngomongin skala resiliensi, skala efikasi diri, skala dukungan sosial, dan seterusnya itu bisa diartikan bahwa itu yang kita ukur adalah performasi tipikalnya, bukan performasi maksimalnya. Nah, berbagai atribut yang bukan kemampuan atau performasi tipikal inilah yang menjadi objek ukur dari skala-skala psikologi. Kemudian stimulus atau item dalam skala psikologi berupa pertanyaan atau pernyataan yang secara tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur, merupakan proyeksi diri atau perasaan. Nah, ini yang membedakan antara performasi maksimal dan performasi tipikal. Kalau performasi tipikal itu biasanya malah kita sembunyikan ini nama tesnya apa, karena kita tidak ingin orang-orang mengetahui mereka sedang diukur apanya sih gitu. Nah, karena respon dari peserta itu tidak bisa kita anggap benar dan salah. Semua jawaban itu diterima sepanjang jujur dan sungguh-sungguh. Nah, sementara kalau performasi maksimal, kita harus dalam alat ukur itu kita harus menuliskan bahwa kita memang sedang mengukur kemampuan matematikamu. Kita memang sedang mengukur kemampuanmu di bidang figural atau misalkan di bidang verbal dan seterusnya. Nah, itu harus kita sampaikan di awal agar dia bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala kemampuannya untuk menyelesaikan soal itu. Sementara kalau skala, nah itulah kenapa bedanya skala dan tes. Karena kalau tes tuh biasanya kita mendapatkan skor yang wah banyak benernya nih, wah ada salahnya nih kayak gitu. Nah, kalau skala itu kita tidak bisa mengatakan benar dan salah. Itu kenapa istilah skala dan tes itu biasanya dibedakan untuk pengukuran tipikal dan maksimal. Nah, kalau skala itu sendiri memang kita tidak disarankan untuk tidak mengungkap apa yang sedang kita ukur agar peserta tes itu mengatakan secara sungguh-sungguh dan kita bisa mendapatkan atau bisa mengungkapkan kepribadian atau atribut dari peserta tes itu secara lebih baik dan tidak terdistraksi oleh hal-hal yang merugikan.